Yuk mampir ke Bazar Masjid Al-Jihad Kota Metro. Di sini disediakan berbagai macam makanan gratis dan setiap hari Jumatnya ada kajian syuruk. Sebelum kajian dibagi-bagikan voucher untuk berbelanja bagi jamaah dan tentunya ada berbagai macam fasilitas menarik. Di sini ada pangkas rambut gratis dan lain-lain. Yuk mampir ke Bazar Masjid Al-Jihad Kota Metro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bid'awatihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas." Ada dua nikmat yang seringkali dilalaikan atau dilupakan oleh umatnya Rasulullah. Nikmat apa itu? Nikmat yang pertama yang seringkali dilupakan oleh umatnya Rasulullah, yaitu as-sihah, sehat. Banyak mungkin di antara kita yang saat ini masih terbaring di rumah sakit, masih menghirup atau membutuhkan oksigen tambahan. Bahkan juga mungkin ada yang saat ini masuk ke ICU, tak bisa melihat. Maka inilah kesempatan nikmat sehat kita untuk melaksanakan ibadah. Di antara perintah Allah adalah berthalabul ilmi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang Allah berikan dia, barang siapa yang ia menempuh jalan untuk berthalabul ilmi, belajar, mengaji, menghadiri kajian, maka Allah akan mudahkan ia masuk ke dalam syurga. Maka niatkan pada kesempatan kali ini adalah kita dalam rangka untuk mentaati perintah Allah. Dengan perintah itu Allah akan mudahkan kita masuk ke syurganya. Kemudian nikmat yang selanjutnya yang seringkali dilupakan oleh manusia, yaitu al-faragh, yaitu waktu luang. Waktu luang seringkali orang digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Waktu luang digunakan untuk hal yang sia-sia. Waktu luang digunakan untuk hal-hal yang melupakan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kita isi waktu luang kita maghrib menjelang isya dengan mendengarkan nasihat-nasihat atau sabda-sabda, ayat-ayat firman Allah taala dalam Al-Qur'an. Diawali dari hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya Allah menciptakan manusia, inna fil jasadi mudghah. Allah ciptakan dalam diri kita ini segumpal daging. Fa idza fasadat jasadu kulluh, fasadat jasadu kulluh. Apabila itu rusak, maka rusak pula semuanya. Wa idza salihat, dan apabila baik, salihal jasadu kulluh, maka anggota badan kita, seluruh jasad kita akan baik juga. Apa itu? Hal yang menjadi tiang atau congkak dalam kehidupan kita, dalam diri kita. Rasulullah sampaikan, yaitu ala wahiya qalbi, yaitu hati. Kalau hati sudah kotor, tak nikmat lagi rasanya beribadah kepada Allah. Kalau hati sudah kotor,
maka yang keluar dari lisan kita adalah isinya adalah caci makian, hasutan. Kalau hati sudah kotor, telinga kita yang dengarkan adalah maksiat kepada Allah. Maka perlu kita perbaiki hati kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sejatinya iman ini yazid wa yanqus, bertambah dan juga bisa berkurang. Yazid dia bertambah dia dengan ta'ah, dengan taat kita kepada Allah. Maka bohong orang yang tidak pernah taat kepada Allah tapi imannya meningkat kepada Allah. Ya. Begitu juga dengan sebaliknya, yang dia taat kepada Allah kadang-kadang juga masih bisa digoda setan untuk turun iman ini. Maka dalam setiap ibadah setan selalu menggoda kita. Di salat kita digoda. Ketika awal kali membaca Al-Quran digoda juga. Ketika mau bersedekah digoda juga. Ya. Ketika mau senantiasa melakukan kebaikan tak pernah berhenti semangat menggoda kita. Ya, makanya ketika Fir'aun ini kehebatannya adalah dia merasa sombong dengan kekuasaannya. Apa yang ia sebutkan dalam Al-Quran, di akhir-akhir detik ia menjelang ajalnya, qala ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi, aku adalah raja di antara raja yang paling tinggi. Tapi lihatlah bagaimana Allah mematikan dia hanya karena tersedak. Anak bayi pun seringkali tersedak. Kita bisa melihat bayi yang masih kecil seringkali ia tersedak ketika minum ASI. Nah begitu juga dengan kehebatan, dengan tahtanya, dengan hartanya, dengan kehebatan dan kekuatan Fir'aun, mati karena hanya tersedak air. Maka pada kesempatan yang singkat ini tadi diminta untuk mengisi bertemakan tentang motivasi beribadah, ya, motivasi beribadah. Tentunya tidak ada yang sempurna dalam kita beribadah kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Maka di kesempatan yang singkat ini saya juga ingin memotivasi diri saya sendiri. Syukur-syukur ada efeknya untuk jamaah. Ya. Diawali dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan manusia, wa ma khalaqatul insana wal jin illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Dan kenapa kita beribadah kepada Allah? Alasan yang pertama adalah karena kita adalah ahsanu taqwim, sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk-makhluk lain tidak diwajibkan mereka beribadah. Makhluk lain tidak diwajibkan dia mentaati Allah atau beribadah kepada Allah. Ya. Tapi lihatlah bagaimana Allah tunjukkan kepada kita bahwa karena kita ini adalah manusia pilihan Allah Ta'ala, maka kita diwajibkan untuk beribadah. Jadi ibadah itu bukanlah sebuah paksaan, tapi hal yang spesial yang dipilih oleh Allah untuk supaya dekat dengan Allah. Ketika diperintahkan kepada iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi wasallam, aba wastakbara. Beliau menyombongkan dirinya karena dirinya merasa hebat, karena dirinya merasa dialah yang lebih mulia dibandingkan dengan manusia. Dan juga kita ketika awal kali diciptakan oleh Allah, kita pun ketika di alam ruh sudah ditanya oleh Allah, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Kita menjawab, Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku.
Dari ayat itu dapat disimpulkan bahwa manusia ini memang diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah wa la tusyriku bihi syai'a. Jangan syirikkan, jangan sekutukan Allah dengan syai'a, yang lainnya atau sesuatu apapun. Banyak yang menuhankan Allah dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Dia mungkin beribadah mengakui bahwa Allah adalah Rabb-Nya, tapi juga dalam hatinya masih ada Rabb-Rabb yang lain. Ya. Anak bisa jadi Rabb, ya. Istri bisa jadi Rabb, ya. Jabatan bisa jadi Rabb, pangkat bisa jadi Rabb, ketampanan bisa jadi Rabb, ya. Maka inilah bahayanya kalau orang sudah menuhankan Allah, menuhankan daripada selain Allah Ta'ala. Di antara yang Allah sukai adalah kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bahaya dampak dari kita memuji selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Ya, ini bahayanya ketika kita memuji selain daripada Allah pun kita dilarang oleh Allah. Karena Allah tak suka Allah hambanya memuji-muji selain daripada dirinya. Ada namanya dalam yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam aturan syariatnya, ketika kita memuji anak kita atau istri kita pun di dalam agama diatur oleh syariat. Ketika kita memuji anak kita, dan ini terjadi di dunia nyata, bahwa apa yang disabdakan oleh Rasulullah betul-betul terjadi. Ketika memuji dan di situ tidak dilibatkan nama Allah, maka yang terjadi adalah kehancuran. Dalam perspektif dunia sihir ada namanya sihir ain, ya. Sihir ain atau sihir penglihatan. Disebabkan karena apa? Salah satunya adalah disebabkan karena memuji tanpa melibatkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak yang ibu tak sadar memuji anaknya karena cerdasnya. Nah, pintar betul kamu ini, anak siapalah ini, gitu kan? Akhirnya anak itu terjadi ketika yang tadinya dia mendapatkan prestasi terus di sekolahnya, tiba-tiba hancur. Anak itu menjadi malas, anak itu menjadi sakit. Karena apa? Disebabkan karena memuji tapi tidak melibatkan asma atau nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apakah kita boleh memuji selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabnya adalah boleh. Bagaimana cara kita memuji selain daripada Allah? Dengan cara tetap melibatkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang menciptakannya. Dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali ruang lingkup dalam kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Wahbah Zuhaili, ya, ada beberapa yang bisa kita laksanakan ibadah-ibadah. Ada yang terbagi menjadi ada ibadah yang secara khusus, ada ibadah yang secara umum, ya. Adapun yang secara umum ini cangkupannya sangat luas. Adapun secara khusus, ya, ini ditentukan oleh syarak atau nas yang terbentuk dalam perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun dari sabda-sabda baginda Nabi Muhammad SAW. Seperti salat, zakat,
puasa, haji, itikaf, kurban, akikah, itu adalah bagian dari ibadah-ibadah yang dikhususkan atau sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Lalu apa tujuan dari kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56 ya. Afahasibatum annama khalaqnakum? Apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu abasa, secara main-main? Apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu dengan cara main-main, tanpa dan ada maksud tujuan? Itu kata Allah. Wa annakum ilaina la turja'un, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Ini adalah ayat Allah bertanya kepada kita. Hai manusia, apakah aku menciptakan kamu hanya dengan tujuan main-main saja? Dengan tujuan senda gurau? Ya, dunia ini kata Allah katakan dengan bahasa la'ibu, main-main, senda gurau. Ya. Allah katakan, Allah tanya, dan pertanyaan ini untuk menjawab diri kita atas apa tujuan kita beribadah kepada Allah. Wa annakum ilaina la turja'un, dan bahwa kamu tidak dikembalikan kepada kami. Allah bertanya, apakah kamu tidak akan dikembalikan setelah kalian hidup, setelah kalian kami beri dengan fasilitas yang ada, kenikmatan yang kami berikan? Apakah kamu tidak yakin bahwa kalian kelak akan menghadapku? Dan inilah pentingnya kita dalam hidup ini, membuat motivasi dalam diri kita bahwa kita ini dalam beribadah. Salah satu yang dicontohkan oleh Kiai Ahmad Dahlan ya. Kiai Ahmad Dahlan ketika dia akan berdakwah keluar, di dalam kamarnya itu ada tulisan. Tulisannya yang berbunyi bahwa dakwah itu adalah sebagaimana seperti menggenggam batu bara. Jadi ketika dia keluar dari rumah, dia sudah berpikir bahwa dakwah ini bukan main-main. Dakwah ini bukan hanya untuk mencari pangkat. Dakwah ini bukan hanya untuk mencari tahta atau kedudukan. Itulah yang menjadi cikal bakal motivasi dari Kiai Ahmad Dahlan. Lalu apa motivasi kita ketika kita dalam hidup ini, ketika beribadah kepada Allah? Maka di antara yang bisa dijadikan landasan motivasi kita adalah kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap tangan kita, mata kita, kaki kita akan ditanyai atau diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bukan main-main dalam hidup ini. Maka tujuan pokok beribadah yang pertama adalah untuk menghadapkan diri kepada Allah dan mengkonsentrasikan niat dalam setiap keadaan agar mencapai derajat yang tinggi atau mulia, atau mencapai derajat takwa. Ya, takwa. Takwa itu apa? Takwa itu takut kepada Allah. Makna yang lain takwa itu adalah seringkali kita di khutbah Jumat setiap pekan ya. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Nah, tapi kita kadang-kadang tidak tahu makna takwa ya. Takwa ini adalah puncak dari maknanya adalah takut kepada Allah, khauf kepada Allah. Orang kalau sudah takut kepada Allah dalam kondisi apapun selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau melakukan kemaksiatan karena ada takut kepada Allah tidak jadi. Mau mengeluarkan kata-kata yang hina, yang kasar karena dia takut kepada Allah, maka tidak jadi. Mau memakan barang yang haram
Karena ia takut, ada rasa takut. Dan rasa takut itu dihujamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah kepada Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para kekasih-kekasih Allah, Allah katakan dalam Al-Qur'an, ala inna awliya, sesungguhnya orang-orang kekasihku, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak ada rasa takut lagi. Mereka tidak ada rasa sedih lagi dalam hidupnya. Kalau kita beribadah kepada Allah sudah mencapai derajat ketakwaan, sudah mencapai rasa takut yang optimal, ya, maka mati tidak takut lagi, Pak. Mati tidak takut lagi. Bahkan rindu dia dengan mati. Ingin segera mati, ingin berjumpa dengan Rabbnya, ingin bertemu dengan Allah yang maha memilikinya. Allah katakan, al-mar'u, seseorang itu, ma'a, bersama, man ahab, terhadap apa yang ia cintai. Kalau selama hidup yang kita cintai adalah duniawi, maka kelak kita di akhirat akan bersama duniawi tersebut. Kalau yang kita cintai adalah Al-Quran, yang kita cintai adalah Rasulullah Muhammad SAW, yang kita cintai adalah perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita kelak di akhirat akan bersama yang kita cintai. Kalau yang kita cintai istri, insya Allah kita akan berjumpa. Tapi kalau istri kita ini kita tidak cintai, ya pisah, Pak. Maka mumpung belum terlambat, mari kita. Kalau saya lihat di sini udah tua-tua, Pak, ya. Udah tua-tua. Ini persiapan kita menjelang ajal kita, ya. Bukan berarti yang muda ini matinya duluan, Pak, ya. Bisa jadi yang tua duluan atau yang muda belakangan, Pak, ya. Maka kita persiapkan pada kesempatan kali ini bahwa bekal di antara bekal yang terbaik dalam kita beribadah kepada Allah adalah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sesungguhnya bekal sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan yang kedua dari kita beribadah adalah agar terciptanya sesuatu kemaslahatan dan menghindari diri dari perbuatan keji dan mungkar. Maka makna kita beribadah jangan kita pernah membatasi ibadah. Kadang-kadang orang seringkali membatasi ibadah. Ibadah itu hanya dilakukan di masjid. Ibadah itu hanya dilakukan di tempat-tempat yang suci. Ibadah itu hanya dilakukan di Mekah atau Ka'bah atau di tempat-tempat yang lainnya. Maka sesungguhnya makna dari segala ibadah ini bisa dilakukan dimanapun. Jangan seringkali kita membatasi ibadah hanya di masjid, sehingga orang yang tidak ada di masjid mereka tidak ibadah. Kadang-kadang kita merasa kalau udah lama di masjid, kita merasa seperti malaikat, Pak. Menganggap orang yang di luar masjid hina, menganggap orang yang di luar yang masjid penuh dengan dosa. Maka kita terjebak di situ kepada penyakit ujub, merasa bangga terhadap apa yang kita sudah lakukan. Maka hakikat dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah ketundukan jiwa kita, ya, yang timbul dari hati merasakan cinta kepada Tuhan, kepada Allah yang kita sembah, dan atas kebesarannya, ya, kita diberikan kenikmatan, kita diberikan banyak penghargaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara penghargaan yang Allah berikan kepada kita yaitu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat diterimanya ibadah salah satunya adalah kita beriman kepada Allah. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah walaupun mereka sujud
walaupun mereka bersedekah, walaupun mereka mengeluarkan jutaan miliar hartanya, tapi tidak beriman, atau dia belum masuk, atau namanya belum login ya Pak ya. Jadi kalau kita belum login ya, syarat kita diterima ibadah ini adalah salah satunya kita adalah amanu, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun beberapa hikmah kita menjalankan ibadah-ibadah atau perintah-perintah Allah, Allah mewajibkan kita untuk beriman ya. Di antaranya ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk beriman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya. Apa tujuan kita dari beriman adalah untuk membersihkan diri dari yang musyrik. Maka keimanan hanya boleh kepada rukun iman yang sudah ditetapkan. Selain daripada itu, beriman kepada benda, beriman kepada kepada hal yang dilarang oleh Allah, maka tidak diperbolehkan. Kewajiban salat, kita diperintahkan salat, hikmahnya adalah untuk mensucikan diri dari takabur. Diwajibkan zakat, hikmahnya adalah untuk memperoleh rezeki yang lebih baik. Kemudian diwajibkan berpuasa untuk menguji kesabaran dan keikhlasan manusia. Karena balasan orang-orang yang sabar ini begitu luar biasa. Allah katakan kepada orang-orang yang selama hidupnya sabar dalam dunia, dalam ketaatan kepada Allah, dalam dia beribadah kepada Allah, apa yang Allah katakan? Salamun alaikum bima sabartum. Selamat pada kalian orang yang selama di dunia telah bersabar menjalankan perintah-perintahku. Ya Pak, kalau kita diberikan selamat, penghargaan dari manusia, senangnya minta ampun ya. Apalagi kita kelak di akhirat, Allah sendiri yang akan memberikan penghargaan. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat kepada kalian yang selama dunia sabar telah menjalankan perintah-perintahku. Kemudian di ayat lain Allah katakan salamun alaikum tibtum. Selamat kepada kalian yang selama di dunia melakukan kebajikan atau ketaatan, amal soleh. Ya. Dua selamat yang Allah ucapkan kepada kita kalau kita beribadah terus-menerus istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diwajibkan haji, hikmahnya adalah untuk mendekatkan umat Islam antara satu dengan yang lainnya. Kita bisa melihat orang-orang yang beda suku, orang-orang yang mungkin kulitnya beda dengan kita. Ada yang lebih putih atau ada yang lebih hitam. Kita diwajibkan jihad. Hikmahnya adalah untuk kebenaran Islam. Saat ini yang kita bisa lakukan di Palestina, ya kita juga bisa jihad. Cuman jihad kita jihad kecil ini Pak ya. Jihad asghar. Saat ini kurang lebih ya, data orang yang sudah syahid ya, kurang lebih ada 10.000 orang ya, 10.000 orang. Dan yang terbanyak dari 10.000 itu adalah anak-anak. Dibom habis-habisan. Kita diwajibkan untuk amal ma'ruf ya, melaksanakan saling menasihati sesama muslim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya, di antara kewajiban amal ma'ruf adalah untuk kemaslahatan orang awam. Orang yang tadinya tidak tahu, kita kasih tahu. Indahnya jadi orang Islam ini saling mengasih tahu. Di luar sana ada yang mengatakan bahwa agama Islam ini adalah agama yang sangat keras,
agama yang menyusahkan. Maka kalau kita tahu atau kita dalami syariat-syariat yang Allah turunkan atau berikan kepada umatnya atau hambanya adalah untuk kemudahan-kemudahan kita. Allah yang menciptakan diri kita tentu lebih tahu dibandingkan dengan kita. Ya. Kemudian mewajibkan nahi mungkar, ya. Tadi amal ma'ruf, ya, mengajak kepada kebaikan adalah untuk kemaslahatan atau mendedikasi orang-orang awam, orang-orang yang belum tahu. Kemudian diwajibkan nahi mungkar, melarang saudara kita untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiat adalah untuk menjadikan cambuk bagi orang-orang yang kurang akalnya. Ya. Kemudian Allah menjauhkan diri kita dari minuman-minuman yang memabukkan adalah untuk menjaga, memelihara akal kita. Mewajibkan menjauhkan diri dari pencurian untuk mewujudkan pemeliharaan harta dan diri. Kemudian mewajibkan kita untuk menjauhi zina adalah untuk memelihara keturunan dan memperbanyak keturunan. Mewajibkan sesuatu kesaksian adalah untuk memperlihatkan sesuatu yang benar adalah benar. Ya, mewajibkan menjauhi dusta adalah untuk memuliakan dan menghargai kebenaran. Mewajibkan perdamaian adalah untuk memelihara amanah, untuk menjaga keseragaman hidup menuju jalan-jalan yang luas. Ya, mewajibkan kita untuk selalu taat kepada Allah, untuk menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai, ya, kepemimpinan dalam suatu negara. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi, ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharap ia ingin berjumpa dengan Allah, ingin bertemu dengan Allah, falyamal 'amalan shalihan, maka kerjakan amal saleh. Maka syarat pertama, Pak, kita ibadah di dunia ini rajin, kita ibadah di dunia ini terus-menerus. Tapi kadang-kadang ibadah kita ini bisa rusak dengan amalan-amalan lainnya. Makanya Rasulullah mengatakan, jauhilah di antara kalian yaitu penyakit hasad. Karena hasad itu bisa menghancurkan, bisa meluluh lantakkan amalan-amalan terbaik kita. Kita puasa rajin, tahajud rajin, qiyamul lail, baca Quran, mengaji, tapi masih ada hasad, iri, dengki dalam hati kita, roboh semua, Pak. Allah katakan, kalau kalian ingin berjumpa dengan aku, falyamal 'amalan shalihan, maka kerjakan amal saleh. Wala tusyrik, dan janganlah kalian mensyirikkan bi'ibadihi, dengan seorang pun. Ya. Bi'ibadihi rabbihi ahada. Jangan kalian mensyirikkan atau mensekutukan seorang pun dalam beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, kalau kita lihat bahwa ibadah tadi terbagi menjadi dua, ada ibadah yang khasah, yang khusus atau yang sudah dituliskan dalam nasnah Al-Quran atau sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Ada juga ibadah yang bersifat ammah atau umum. Ya, yang umum ini seperti sebagaimana kita melakukan dengan niat yang baik. Ya. Kita niat baik, tidur bisa menjadi ibadah dan juga tidak bisa menjadi ibadah, tergantung niat kita. Makan bisa menjadi ibadah, juga tidak bisa juga menjadi ibadah. Ya. Semua ini apa? Tergantung niat kita. Maka yang pertama yang harus kita tajamkan dalam setiap kita akan melaksanakan 24 jam, ini adalah full beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman itu selalu rakus dengan amal soleh. Orang beriman itu selalu tidak puas dia dengan beribadah kepada Allah.
Semakin dia taat kepada Allah, maka dia semakin tidak akan merasakan puas. Kalau kita lihat dari segi bentuk dan sifatnya, ini ibadah dibagi 4 macam. Yang pertama adalah ibadah yang berupa perkataan atau berupa ucapan lidah, seperti takbir, tasbih, tahlil, tadarus Al-Quran, menyahut orang yang dia bersin, menjawab azan. Itu adalah ibadah-ibadah perkataan atau lisan. Yang kedua adalah ibadah yang berupa perbuatan yang tidak ditentukan bentuknya, seperti menolong orang yang tenggelam, jatuh, kemudian menyelenggarakan pengurusan jenazah, membela diri dari gangguan orang lain. Itu adalah perbuatan, termasuk ibadah yang kategorinya adalah perbuatan. Yang ketiga adalah ibadah yang dalam pelaksanaannya ini berupa menahan diri, seperti puasa, iktikaf, menahan diri dari jima ketika berpuasa, kemudian wukuf di Arafah, ihram, menahan diri dari menggunting rambut dan kuku ketika berhaji. Ini ibadah-ibadah yang menahan diri. Tadi yang pertama adalah ibadah yang berupa perkataan, yang kedua adalah ibadah yang berupa perbuatan, yang ketiga adalah ibadah berupa menahan diri, dan yang keempat adalah ibadah yang berupa menggugurkan hak, seperti membebaskan orang-orang yang berhutang. Ini kalau bapak-bapak punya kelebihan harta, ini boleh beribadah dengan ini. Ada kawan kita punya hutang, kita pergi ke warung tanpa menyebutkan nama kita, ini boleh. Kita misalkan di warung ada kawan kita ini banyak kali hutangnya dia selama hidupnya nih. Hidupnya dipenuhi dengan hutang. Akhirnya kita punya harta banyak, kita bilang ke warung saya ingin membebaskan hutangnya, tanpa kita bilang nama kita, tanpa kita kasih tahu siapa yang melunasi hutang. Itu insya Allah pahalanya besar. Kemudian memaafkan kesalahan dari orang yang salah, memaafkan kesalahan dari orang yang salah. Ini berat, Pak, ya. Makanya dalam pepatah bahasa Arab itu ada ungkapan bahwa setajam-tajamnya jarum, Pak, setajam-tajamnya pisau, tak ada yang lebih tajam dibandingkan dengan lidah ini, Pak. Jadi kalau orang sudah salah lidah, masuk dia di hati, ini memaafkan mungkin bisa, tapi melupakan mungkin sulit. Dan kalau kita lihat dari segi waktunya, ini ada beberapa keadaan, ada ibadah yang pertama yaitu ibadah muwadda', yaitu ibadah yang dikerjakan dalam waktu yang telah ditetapkan oleh hukum syar'i, seperti 5 waktu. Ini ibadah-ibadah yang ditetapkan waktunya. Nah, kita nggak bisa sholat sembarang waktu. Sholat zuhur diganti subuh, atau mau kita. Nah, ini tidak bisa. Ini ibadah yang sudah ditentukan waktunya oleh Allah. Yang kedua yaitu ibadah maqdi, yaitu ibadah yang dikerjakan setelah melampaui batas waktu yang telah ditetapkan oleh syariat. Ibadah ini merupakan pengganti atau ibadah yang tertinggal, baik dari sengaja atau tidak, seperti tertinggal karena sakit. Kemudian ketika kita tidur terus lupa waktu sholat terlewat. Ini kita ibadah-ibadah maqdi atau tergantikan. Ketika kita dalam perjalanan kita mengqasar salat kita, mengqadha. Dan yang ketiga adalah bentuk dari ibadah yaitu mu'ad, yaitu ibadah yang dikerjakan dengan diulangi sekali lagi dalam waktunya untuk menambah kesempurnaan. Ini misalnya melaksanakan salat secara berjamaah dalam waktunya setelah melaksanakan secara pribadi. Ada orang-orang yang dia merasa ibadah ketika salat
masih kebayang-bayang dengan dunia, sehingga ketika dalam kesendirian ia mengulangi salatnya. Ya. Dan ada beberapa ibadah-ibadah yang lain yang ditentukan oleh waktunya. Ya. Maka salah satu ibadah yang paling ringan adalah selalu meniatkan dalam kondisi apapun kita untuk selalu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amalan-amalan yang ringan bisa menjadi amal-amalan yang besar tatkala kita berniat karena Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak sekali ibadah-ibadah yang kecil tapi pahalanya luar biasa, Pak. Ringan di mulut, pahalanya luar biasa. Apa itu? Istighfar. Istighfar. Man lazimal istighfar, barang siapa yang dia mendawamkan atau merajinkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dukin makhraja. Allah akan keluarkan dia dari segala masalah. Wa min kulli hammin faraja. Allah akan keluarkan dia dari segala kesempitan-kesempitan atau tekanan-tekanan hutang dalam dirinya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Maka waktu sholat Isya sudah habis. Mungkin cukup kajian pada kesempatan kali ini. Mari kita bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasan apa lagi yang kita tidak semangat ini? Karena setan selalu semangat menggoda kita, Pak ya. Jadi carilah 1000 alasan untuk semangat terus beribadah kepada Allah. Ngelihat Quran kok malas baca, buka, paksa. Kalau lagi malas obatnya paksa, Pak. Kalau nggak dipaksa susah. Ya, itu alasan, tidak ada alasan bagi kita untuk menunda-nunda kebaikan. Ya, mudah-mudahan kajian pada kesempatan kali ini bermanfaat buat kami pribadi dan seluruh jamaah. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian malam hari ini sudah berjalan dengan lancar. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Arifin semoga dapat menjadi motivasi, hibrah, serta pengaplikasian di dalam kehidupan di dunia. Yang intinya bahwasanya Allah menciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan non manusia melainkan untuk beribadah kepadanya. Artinya apa? Dahului ibadah, baru yang lainnya kesibukan-kesibukan dunia lainnya. Jadi dari bangun tidur, mau tidur lagi, semua kita niatkan untuk ibadah serta berdoa untuk ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح قوية جبت كالنار